Halo semuanya, saya Husaini Purnama Aji dari kelompok 6 PHPH. Di sini saya akan melakukan kegiatan eksplorasi bakteri entomopatogen pada perakaran tanaman sawit. Adapun syarat dari perakaran tanaman yang diambil itu merupakan lahan yang tidak terkena kontaminasi oleh pestisida. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa Bacillus thuringiensis dan Serratia sp merupakan salah satu contoh bakteri entomopatogen yang umumnya terdapat pada lahan pertanaman sawit. Langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan kegiatan eksplorasi bakteri entomopatogen adalah mengambil tanah perakaran, di mana tanah di sekitar perakaran kita gali sedalam 5-7 cm. Untuk eksplorasi bakteri entomopatogen yang dilakukan di perakaran tanaman itu disarankan pada tanaman yang terlihat subur, karena dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan bahwa tanaman yang subur itu bisa dikategorikan sebagai tanaman yang memiliki mikroorganisme yang banyak pada tanah di sekitar perakaran tanamannya. Jadi pengambilan tanah tersebut kita bisa mendapatkan bakteri entomopatogen. Halo guys, perkenalkan nama saya Mestasya Putri. Di sini saya akan mencuci ayam, di mana ayam ini sebagai bahan utama dalam pembuatan media untuk praktikum kali ini. Nah, setelah ayam tadi kita cuci, selanjutnya ayam ini akan kita potong dadu-dadu. Tujuannya agar pada saat proses perebusan lebih mudah ekstraknya untuk keluar. Maka saya Miftah Zilvias. Langkah selanjutnya itu adalah memasukkan potongan dadu ayam tadi ke dalam panci, lalu tambahkan 250 ml air. Nah, protein dari daging ayam inilah nanti yang akan berperan sebagai sumber nutrisi bagi bakteri untuk tumbuh dan berkembang di dalam media. Nyalakan api kompor dan rebus hingga air mendidih. Baiklah, saya Mini Fitriana di sini akan menjelaskan langkah selanjutnya setelah media NA jadi, yaitu mengsuspensi sampel tanah sebanyak kurang lebih 10 gram. Dan diberi air sebanyak kurang lebih 90 ml. Selanjutnya tutup botol dan panaskan Adapun fungsi dari pemanasan ini adalah untuk memacu pembentukan dari spora bakteri. Menurut Suyanti 2015, spora bakteri berfungsi untuk alat pertahanan hidup dari kondisi lingkungan yang ekstrim dan tidak menguntungkan, seperti suhu yang tinggi dan kekeringan. Saya Vira Puspitasari. Di sini saya akan melakukan pengenceran bertingkat, di mana pengenceran bertingkat ini dilakukan sebanyak 6 kali. Adapun tujuan dari pengenceran bertingkat menurut Arianti et al. 2016 bahwa pengenceran bertingkat bertujuan untuk memperkecil atau mengurangi jumlah spora atau mikroba yang ada di dalam cairan tersebut. Oke, di sini sudah ada larutan tanah, kemudian ada air biasa sebagai pengganti aquades. Nah, untuk larutan tanahnya kita ambil sebanyak suspensinya 1 ml. Kemudian setelah kita sudah mengambilnya sebanyak 1 ml, kita pindahkan ke wadah selanjutnya. Nah, kemudian untuk air biasanya kita ambil sebanyak 9 ml.
kemudian dilakukan berulang sampai dengan 9 mili. Nah, kemudian ketika udah sampai 9 mili, kemudian kita homogenkan. Kemudian setelah homogen, kita ambil 1 mili lagi. Kalau ditanya di sini. Setelah 1 mili, kita pindahkan lagi ke sini. Untuk wadah yang kedua. Dan ditambahkan lagi dengan 9 mili. Dan ini dilakukan secara berulang seperti tata cara pertama sebanyak 6 kali atau 6 kali, sebanyak hingga mencapai 1 kali 10 pangkat 6. Kemudian setelah dilakukan pengenceran bertingkat, selanjutnya kita tuangkan suspensi ke atas media dan amati hingga koloni bakteri muncul. Baiklah, di sini saya Hayunisa Putri akan sedikit menjelaskan tentang morfologi secara makroskopis dari bakteri Bacillus thuringiensis. Setelah melakukan isolasi bakteri dari tanah perakaran karet, didapatkan bakteri Bacillus thuringiensis. Di sini dapat dilihat secara makroskopis bakteri Bacillus thuringiensis memiliki bentuk koloni bulat dan berwarna putih kekuningan. Jika dilihat dari tepi samping, bakteri ini memiliki bentuk mencembung dan permukaannya sedikit kasar dan mengkilap. Hal ini didukung dengan pernyataan dari beberapa penelitian seperti penelitian Samsul Bahri et al. 2021 yang menyatakan bahwa koloni dari Bacillus thuringiensis ini memiliki bentuk bulat atau sirkular dan berwarna putih kekuningan. Dan tepi dari bakteri ini memiliki bentuk atir atau mencembung, serta memiliki permukaan yang sedikit kasar dan mengkilap. Setelah melakukan identifikasi secara makroskopis, identifikasi selanjutnya adalah identifikasi secara mikroskopis menggunakan mikroskop. Dari hasil beberapa penelitian, bakteri entomopatogen yaitu Bacillus thuringiensis memiliki bentuk sel berbentuk batang dari agak pendek hingga panjang dengan panjang 3-5 mikrometer dan lebar 1 hingga 2 mikrometer. Nah, bakteri Bacillus thuringiensis merupakan bakteri gram positif dan mempunyai endospora berbentuk bulat dan juga memiliki kristal protein. Nah, di mana kristal protein ini merupakan ciri khas dari bakteri Bacillus thuringiensis itu sendiri. Di sini saya Irfan Muhandis Haraki. Saya akan menjelaskan terkait cara pembuatan larutan trichoderma. Nah, di sini kami sudah memiliki isolat murni dari trichoderma yang sudah kami kembangbiakan sebelumnya, di mana menurut beberapa penelitian para ahli, khususnya pada penelitian Farida et al. Tahun 2015 terkait persentase kerapatan spora trichoderma dalam menekan populasi penyakit gulai pada tanaman jagung, itu menunjukkan bahwa kerapatan spora terbaik pada trichoderma yaitu 10⁻⁷, di mana pada kerapatan spora yang lebih tinggi, trichoderma mampu menghasilkan senyawa metabolik sekunder yang mampu kemudian menekan atau menghambat pertumbuhan dari patogen yang lain. Nah, maka dari itu semakin banyak kerapatan spora yang diberikan, maka semakin banyak metabolit sekunder yang dihasilkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara-cara pembuatannya, di mana kemudian di sini kami mengambil isolat dari trichodermanya itu sendiri, kemudian kami masukkan ke dalam air, bahkan kemudian diaduk terlebih dahulu. Selanjutnya baru isolat jamurnya kita saring ke dalam wadah menggunakan saringan.
Nah, setelah disaring, kemudian kita dapatkan larutan dari trichoderma dan kemudian tinggal kita tambahkan air dan siap untuk diaplikasikan. Perkenalkan, nama saya Helmi Syaputra dan saya akan menceritakan tentang tanaman terong yang terserang bercak daun yang disebabkan oleh penyakit Cercospora. Menurut RC et al. Tahun 2021, daun yang terserang penyakit ini akan timbul bercak berwarna kecoklatan dan di sekitar bercak tersebut berwarna kekuningan. Pada serangan berat, daun ini akan berlubang. Adapun tiga faktor perkembangan penyakit ini disebabkan oleh yang pertama adalah tanamannya rentan, virulensi yang tinggi, dan faktor lingkungan. Perkembangan penyakit ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Baiklah, selanjutnya di sini saya Rodato Patricia akan mengaplikasikan jamur trichoderma yang telah dilarutkan, di mana jamur trichoderma tersebut dilarutkan dengan formulasi 5 gram jamur trichoderma dan 100 ml air. Jamur trichoderma tersebut dapat menekan jamur patogen yang menyebabkan bercak daun pada daun terong, di mana jamur patogen tersebut diduga yaitu jamur Cercospora. Untuk taufik, jamur trichoderma tersebut merupakan jamur antagonis yang dapat menekan perkembangan dari jamur patogen dari Cercospora tersebut. Cara pengaplikasiannya dilakukan dengan 3 ulangan. Yang pertama itu perlakuan menggunakan jamur antagonis di tanaman 1 dan juga tanaman 2. Kemudian di tanaman 3 diperlakukan perlakuan kontrol. Pengaplikasian jamur antagonis jamur trichoderma pada tanaman dilakukan di bagian daun yang terserang oleh jamur patogen tersebut seperti berikut. Baiklah, saya Khairi Sardila. Saya akan melakukan pengamatan mengenai pengaplikasian jamur trichoderma terhadap penyakit tanaman bercak daun pada tanaman terong. Setelah dilakukan pengaplikasian sebanyak 3 kali dan pengamatan, didapatkan hasil bahwa jamur antagonis trichoderma tidak terlalu efektif mencegah atau mengendalikan penyakit tanaman bercak daun pada tanaman terong ini. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti kelembapan dan curah hujan. Pada tanaman yang telah diaplikasikan tidak terlihat perubahan yang signifikan. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh cara pengaplikasian dan penggunaan dosis yang kurang tepat. Menurut beberapa penelitian diketahui bahwa jamur antagonis trichoderma bukan hanya dapat digunakan sebagai pengendalian, namun akan lebih efektif apabila digunakan sebagai pencegahan atau preventif sebelum tanaman terserang penyakit.